Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Helmaya dengan NIM 221061122049. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat dengan judul Perkiraan dampak penting dan pengelolaannya pada lingkungan sosial ekonomi dalam proyek pembangunan. Setiap proyek pembangunan skala besar tidak hanya mengubah bentang alam dan ekosistem, tetapi juga sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Dampak sosial ekonomi berupa perubahan pola mata pencaharian, terus peningkatan biaya hidup, pergeseran budaya lokal, hingga gangguan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, perkiraan dampak penting itu perlu dilakukan sejak tahap perencanaan agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dan dampak negatif itu dapat diminimalisir. Kemudian ada proses perkiraan dampak penting. Proses perkiraan dampak penting pada lingkungan sosial dan ekonomi itu merupakan upaya untuk mengidentifikasi perubahan signifikan yang mungkin terjadi akibat kegiatan pembangunan. Proses perkiraan dampak penting itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi dampak, analisis risiko, dan perencanaan mitigasi. Kalau identifikasi dampak itu menggunakan survei sosial ekonomi dan analisis data kependudukan untuk mengidentifikasi potensi dampak. Kemudian ada analisis risiko, itu menilai tingkat signifikasi dampak dan kemungkinan terjadinya dampak itu bagaimana. Terus perencanaan mitigasi, merancang langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Kemudian ada dampak sosial proyek pembangunan atau dampak sosial yang mungkin akan timbul akibat dari proyek pembangunan. Proyek pembangunan dapat menimbulkan berbagai dampak sosial yang signifikan. Pergeseran sosial budaya sering terjadi akibat kedatangan tenaga kerja dari luar yang mengubah dinamika sosial dan norma budaya setempat. Gangguan kesehatan dan keselamatan juga menjadi perhatian utama, terutama akibat polusi udara, kebisingan, dan peningkatan risiko kecelakaan di lokasi atau di sekitar lokasi proyek. Selain itu, kehadiran proyek dapat menyebabkan ketegangan sosial antara warga dengan pihak pengembang, terutama jika dampak negatif itu dirasakan lebih besar daripada manfaat yang diterima oleh masyarakat sekitar. Kemudian ada dampak ekonomi yang timbul akibat proyek pembangunan. Dampak ekonomi dari proyek pembangunan dapat bersifat positif maupun negatif. Perubahan mata pencaharian sering terjadi, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam yang terkena dampak proyek. Di sisi lain, proyek dapat membuka lapangan kerja baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, perlu dipastikan bahwa pekerjaan yang tersedia itu sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Pembangunan juga dapat menyebabkan kenaikan harga tanah dan biaya hidup, terutama di daerah pedesaan yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap fasilitas modern. Kemudian ada strategi pengelolaan dampak sosial dan ekonomi. Pengelolaan dampak sosial dan ekonomi memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memitigasi dampak negatif sambil mengoptimalkan dampak positif. Partisipasi dan konsultasi publik menjadi kunci utama, melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan proyek untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Program kompensasi dan relokasi diperlukan bagi masyarakat yang terkena dampak langsung. Terus pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dapat meningkatkan daya saing masyarakat di pasar tenaga kerja. Program CSA juga berperan dalam meningkatkan fasilitas umum dan kualitas hidup masyarakat sekitar. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Perkiraan dan pengelolaan dampak sosial ekonomi merupakan aspek krusial dalam proyek pembangunan.
Pelibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pengelolaan dampak menjadi kunci keberhasilan. Melalui partisipasi masyarakat aktif, proyek pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mengurangi resistensi. Tantangan seperti perbedaan persepsi dan keterbatasan sumber daya harus dihadapi dengan pendekatan inklusif dan transparan. Untuk efektivitas pengelolaan diperlukan kajian dampak mendalam, pengawasan berkala, dan koordinasi dengan pemerintah setempat. Dengan pendekatan yang tepat, dampak negatif dapat diminimalisir, sementara manfaat sosial dan ekonomi dimaksimalkan untuk kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian dan penyebutannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.